Baiklah teman-teman, salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan orang barat adalah mengira bahwa masjid itu sama saja seperti tempat ibadah lainnya, seperti gereja, sinagoga, atau kuil Hindu atau Sikh. Namun, masjid telah terbukti agak berbeda dari tempat ibadah agama lain. Tidak ada negara lain yang lebih baik daripada Inggris untuk melihat fenomena Islam politik ini, atau bagaimana masjid digunakan untuk memajukan tujuan-tujuan Islam. Karena di Inggris, masjid digunakan untuk memajukan tujuan-tujuan Islam. Dalam beberapa kasus, masjid bahkan menyimpan senjata untuk pria Muslim yang siap mengangkat senjata melawan masyarakat arus utama Inggris. Lihatlah ini. Ini terjadi tepat setelah kerusuhan Southport ketika beberapa orang Inggris marah tentang masuknya orang-orang dari negara dunia ketiga yang membunuh anak-anak, gadis, dan wanita Inggris. Jadi mereka turun ke jalan dan itu berubah menjadi kerusuhan. Muslim juga turun ke jalan, tetapi mereka datang dengan membawa senjata. Lihatlah ini. Inggris begitu kacau sampai-sampai petugas polisi yang dikirim untuk mengendalikan massa Muslim yang marah juga seorang Muslim. Dan dengarkan apa yang dikatakan kepada saudara-saudara Muslimnya. Kalau ada hal-hal seperti rap atau semacamnya, yang saya lakukan adalah langsung pergi. Apakah kamu mendengarnya? Jika ada senjata, yang mana kami tahu mereka memang punya senjata, karena bahkan tertangkap di Sky News, dia berkata, jika ada senjata pada kalian, tolong buang di dalam masjid. Ketika kamu marah seperti itu, yang akan aku lakukan adalah memanggil mereka ke dalam masjid. Kamu tidak memberi siapapun alasan apapun. Kami tidak akan menangkap siapapun. Tolong buang senjata-senjata itu. Jadi sekarang hanya orang yang sangat bodoh yang berpikir bahwa masjid hanyalah tempat ibadah biasa. Bukan begitu. Masjid adalah markas pusat operasi bagi para Islamis. Dan kita telah melihat bagaimana ada ribuan masjid di Inggris. Mereka menyebarkan pengaruh mereka ke seluruh Inggris, termasuk ke pedesaan, dan penduduk setempat tidak senang dengan hal itu. Lihatlah ini, saya baru saja membacanya sekarang. Kemarahan muncul karena gereja berusia 600 tahun di desa kecil yang indah di Inggris diubah hingga terlihat seperti masjid. Ada lebih dari 50 masjid di Yorkshire dan sekitar 1.700 masjid di seluruh Inggris. Hampir semuanya dibuka dalam 50 tahun terakhir. Jadi saya sudah bilang, apapun yang terjadi di Inggris pada akhirnya akan terjadi juga di Australia. Jadi sekarang saya akan mengatakan bahwa itu tidak akan terjadi di Australia. Itu sudah terjadi di Australia. Lihatlah ini. Bendigo adalah sebuah kota kecil di Victoria, sekitar 2 sampai 2,5 jam dari Melbourne. Dan lihat apa yang terjadi di sana. Lihat ini. Masjid kontroversial dibuka setelah 1 dekade penolakan yang sengit. Jadi selama ini, orang-orang di Bendigo telah menentang pembangunan masjid ini. Dan tebak apa yang terjadi? Pemerintah Partai Buruh memberikan mereka $500.000 dari uang pajak Anda untuk membangun bangunan mengerikan ini. Seperti biasa, Premier Victoria Jacinta Allen, anggota Parlemen Partai Buruh Mary Edwards dan Lisa Chesters, serta Wali Kota Thomas Prince menghadiri upacara pembukaan Pusat Komunitas Islam Bendigo pada hari Jumat, meskipun beberapa bagian fasilitas tersebut masih dalam tahap pembangunan. Sekelompok warga kemudian kalah dalam gugatan hukum di Tribunal Sipil dan Administratif Victoria serta Pengadilan Banding pada tahun 2015 dan akhirnya di Pengadilan Tinggi pada tahun 2016. Dan pembangunan dimulai pada tahun 2019 dengan dana sebesar $400.000 dari Premier Victoria saat itu dan Andrews. Oh, maaf. Ya, saya benar. Itu $500.000 pada tahun 2022. Masjid menerima tambahan $100.000 dari uang pajak federal dari pemerintah Partai Buruh Albanese sebagai bagian dari janji kampanye pemilu untuk membantu pusat Islam tersebut selesai dibangun. Kenapa uang pajak saya digunakan untuk ini? Padahal warga lokal tidak menginginkan bangunan yang merusak pemandangan ini. Sebenarnya tidak terlalu sulit untuk memahami mengapa Muslim begitu sukses memaksakan kehendak mereka kepada kita semua, padahal kita sendiri tidak menginginkan hal itu terjadi. Kenapa? Karena satu kata ajaib, Islamofobia. Kita punya orang-orang seperti ini. Lihat ini, senator Pakistan, seorang senator dari Partai Hijau, Marin Faruqi, yang saat ini sedang mengunjungi kotanya, Lahore, Pakistan. Di sanalah saya lahir dan dibesarkan. Dia lebih loyal kepada Pakistan daripada kepada Australia. Jadi mari kita dengarkan apa yang dikatakan tentang Islamofobia.
Beginilah cara mereka memanipulasi Anda. Beginilah cara mereka membuat Anda merasa bersalah dan pelan-pelan menyusup tanpa Anda sadari. Jika tren saat ini terus berlanjut selama 5 hingga 10 tahun ke depan, kita akan mengalami kerusuhan rasial, kita akan mengalami kekerasan sektarian, kita akan mengalami kekerasan agama di sini di Australia, sama seperti yang hampir terjadi di Inggris. Itulah mengapa saya terus mengatakan kepada Anda, lihat saja Inggris. Mereka sudah melakukannya 20 tahun yang lalu di Inggris. Narasi Islamofobia ini untuk memanipulasi Anda. Dengarkan dia. Ya, pemerintah belum melakukan apapun tentang Islamofobia. Dan ketika saya mengatakan pemerintah, saya berbicara tentang pemerintah ini dan juga pemerintah-pemerintah sebelumnya. Seperti yang dikatakan utusan tadi, selama lebih dari 25 tahun, kita pernah mengalami kerusuhan Cronulla. Kita juga pernah ada seorang pria Australia yang membunuh 51 Muslim di sebuah masjid di Christchurch. Dan sebenarnya tidak ada yang berubah bagi komunitas di sini. Lihat itu. Dia baru saja menyebut satu serangan teroris yang sangat aneh, di mana seorang supremasis kulit putih membunuh 51 Muslim di Christchurch. Tidak ada yang seperti itu dimanapun di dunia. Dan dia bilang, pria Australia. Itu tidak terjadi di Australia. Tapi lihat, dia tidak menyebutkan apapun tentang apa yang telah dilakukan oleh saudara-saudaranya seiman. Man Munas, Navid Akram, Seorang Muslim dari anak benua India, orang tua India, dan dia menyebutkan kerusuhan Cronulla. Kerusuhan Cronulla terjadi setelah beberapa Muslim melecehkan seorang gadis Australia di pantai. Itulah yang memicu kerusuhan Cronulla. Kamu tidak menyebutkan itu. Mereka akan terus memanipulasi kalian. Mereka akan terus membuat kalian merasa bersalah. Saya rasa sekarang saatnya kalian berkata, tahu tidak? Sebut saya rasis, sebut saya fanatik, saya tidak peduli. Dan mereka tahu itu. Mereka tahu itu sudah tidak mempan lagi. Mereka tahu orang-orang sudah tidak peduli dengan label-label seperti itu. Itulah salah satu alasan mengapa One Nation semakin berkembang. Senator Pakistan ini tidak suka dengan One Nation. selama 2 tahun terakhir, kita benar-benar telah melihat peningkatan yang sangat besar. Maksud saya, ada angka-angka yang disebutkan dalam laporan, peningkatan 150% hingga 200% dari tahun 2023 ke 2024 dalam Islamofobia. Mengapa begitu? Umat Muslim suka mengajukan pertanyaan ini kepada orang Yahudi. Mengapa dimanapun kalian berada, orang-orang akhirnya membantai kalian? Jika Barat sangat bersimpati pada Zionis Israel, mengapa mereka tidak memberikan tempat di Jerman? Mengapa kalian tidak pergi ke Vancouver-nya Hitler dan melakukan pendudukan di sana? Lalu mereka akan tahu seperti apa sebenarnya orang-orang ini. Mengapa setiap beberapa ratus tahun para Zionis ini dibantai? Karena Hitler tahu bagaimana menghadapi orang-orang seperti ini. Mereka mungkin membuat sebuah program agar bisa mendirikan negara Israel dengan mengorbankan darah umat Muslim Palestina. Mereka menyiratkan bahwa pasti ada sesuatu yang salah dengan orang Yahudi. Itulah sebabnya kemanapun mereka pergi, entah itu Rusia atau Jerman, mereka dibantai. Itu karena sifat karakter mereka. Itu yang mereka maksudkan. Jelas, saya tidak percaya dengan hal itu. Menurut saya, itulah yang terjadi ketika orang-orang tidak memiliki negara. Sangat mudah menyalahkan orang-orang tanpa negara karena mereka tidak bisa pergi kemana-mana. Itulah penjelasan untuk pogrom Yahudi. Namun, Muslim memiliki 55 negara, tetapi mereka tetap meninggalkan negara-negara tersebut dan datang ke negara-negara barat. Lalu mereka mengubah negara-negara barat itu menjadi seperti negara yang mereka tinggalkan. Dan kemudian mereka masih saja mengeluh tentang Islamofobia. Memang benar tidak ada kelompok lain yang begitu, apa ya kata yang tepat tanpa membuat masalah. Jadi saya tidak ingin menyalahkan Muslim secara khusus, oke? Hanya saja Muslim membawa seperangkat ide mereka sendiri, seperangkat nilai mereka sendiri. Dan nilai-nilai itu sayangnya tidak cocok dengan nilai-nilai Barat. Memang tidak cocok. Apa yang kamu ingin Barat lakukan? Hanya terus mempertaruhkan masa depannya, berharap suatu hari orang-orang ini akan menemukan beberapa nilai bersama dan mereka akan berintegrasi. Tidak. Berkali-kali kita telah melihat semakin banyak Muslim yang kamu datangkan, semakin gaya hidupmu terkikis. Memang begitulah adanya. Itu memang fakta kehidupan. Dan pada dasarnya, kamu meminta orang Barat untuk tidak memprotes terkikisnya gaya hidup mereka.
Gaya hidup mereka sedang digantikan dengan gaya hidup asing. Yang maaf saya katakan, banyak orang merasa keberatan dengan hal itu. Banyak orang tidak ingin gaya hidup mereka berubah menjadi gaya hidup Islam. Dan di atas itu semua, muncul peningkatan sentimen anti-Arab dan anti-Palestina. Dan mungkin ada hubungannya dengan kalian yang melompat-lompat, memblokir jalan, berdoa, berteriak-teriak, memprotes setiap akhir pekan tentang masalah yang tidak ada hubungannya dengan Australia. Mungkin ada hubungannya dengan itu. Kalian tahu teman-teman, izinkan saya mengatakan sesuatu dengan sangat jelas. Sebenarnya kalian tahu, mari kita selesaikan dia saja. Tidak ada yang telah dilakukan. Bahkan kami tidak tertarik untuk mendengarkannya. Saya sudah mencoba memperingatkan Barat sejak lama. Setidaknya sejak tahun 2018. Tapi peringatan saya tiba-tiba makin digaungkan setelah perilaku umat muslim di negara-negara barat setelah 7 Oktober 2023. Sampai saat itu, kebanyakan orang memilih untuk menutup mata karena hidup mereka baik-baik saja. Beberapa orang khawatir tentang lockdown COVID dan orang-orang baru saja keluar dari lockdown COVID. Jadi orang-orang sedang berusaha memulai kembali hidup mereka. Dan sampai saat itu, orang-orang sebenarnya tidak terlalu peduli dengan ancaman Islam. Saya berdebat dengan orang-orang seperti Daniel Hakikacu dan banyak muslim lainnya. Saya berdebat dengan mereka. Saya membantah argumen-argumen mereka. Dan saya berpikir teman-teman, kenapa orang barat biasa tidak merasa khawatir dengan apa yang orang-orang ini katakan secara terbuka dan dengan bangga. Orang-orang ini secara terbuka membela pernikahan anak. Dan saya berpikir, pasti ada seseorang seperti John atau Bill yang akan berkata, tidak, kami tidak mau itu. Tapi pada saat itu, orang-orang tidak tertarik. Tapi kemudian, tanggal 7 Oktober terjadi. Lalu kita melihat perubahan sikap yang tiba-tiba pada orang-orang, karena tiba-tiba mereka seperti, apa-apaan ini? Tentu saja, tidak semua orang seperti itu, karena ada unsur kemanusiaan di dalamnya. Dan umat muslim memainkan kartu itu dengan sangat baik, dengan memenuhi lini masa Anda dengan video propaganda. Dan beberapa di antaranya memang video asli juga. Jelas, tidak ada yang ingin melihat wanita, anak-anak, atau siapapun yang jadi korban ledakan. Tidak ada yang ingin melihat itu. Tapi umat muslim menggunakan itu untuk keuntungan mereka dengan sangat baik. Propaganda mereka, poin-poin pembicaraan mereka juga memengaruhi banyak orang barat. Kebanyakan dari mereka kebetulan adalah kaum kiri ekstrim, para aktivis lingkungan yang woke. Tapi mayoritas besar atau orang-orang yang waras berpikir, ya, saya tidak ingin melihat anak-anak jadi korban ledakan. Tapi saya juga tidak ingin melihat orang-orang ini melompat-lompat di depan landmark publik kita dan berdoa di jalanan serta berteriak-teriak. Kami juga tidak mau itu. Jadi itulah kenapa banyak orang tiba-tiba sadar, oh Houston, kita punya masalah. Jadi pemerintah kiri kita, saya tidak tahu tentang kaum liberal, tentang koalisi di bawah Angus Taylor katanya. Itu sejelas yang seharusnya dikatakan oleh politisi Australia manapun 10 tahun yang lalu. Bahwa orang-orang yang datang dari budaya asing dengan seperangkat nilai yang berbeda, kita seharusnya mencegah imigrasi seperti itu. Kurang lebih itu yang dia katakan. Tapi saya tidak tahu apakah dia akan secara aktif menentang pembangunan lebih banyak masjid. Saya tidak tahu apakah dia akan melakukan itu. One Nation pasti akan melakukan itu. Jadi sampai One Nation berkuasa, kita akan melihat semakin banyak masjid dibangun di Australia, di seluruh Australia. Karena masjid adalah pusat kegiatan mereka. Itu adalah basis operasi. Itu sangat penting. Saya sudah berkali-kali menunjukkan kepada Anda apa yang mereka ajarkan di masjid-masjid itu. Dan itu tidak akan hilang. Masjid dan sekolah agama Islam, ini adalah tempat tumbuhnya para radikal di masa depan. Jadi kita tidak hanya perlu menghentikan pembangunan yang baru, tapi kita juga harus mulai menutup yang sudah ada. Kita hanya harus membuat Australia menjadi tempat yang paling tidak menarik bagi para Islamis. Oke? Itu yang harus kita lakukan. Kita tidak harus mengikuti jejak Inggris. Lihat, Inggris hampir hancur. Memang benar, para akademisi sekarang membicarakannya bahwa akan terjadi semacam kerusuhan sipil jika bukan perang saudara besar-besaran di Inggris. Kenapa kita harus mengulangi kesalahan mereka? Kita tidak akan mendapatkan simpati apapun dari orang-orang ini. Kamu bisa saja membiarkan mereka membangun 50 masjid baru. Apakah kamu pikir mereka akan berhenti di situ? Apakah kamu pikir mereka akan berhenti memanipulasi kamu? Apakah kamu pikir mereka akan berhenti mengeluh tentang, Islamofobia, bahwa pria kulit putih itu memandangku seperti ini karena putriku yang berusia 5 tahun mengenakan nikab lengkap? Ya, kamu memang seharusnya mendapat tatapan seperti itu dari semua orang karena itu tidak normal. Itu tidak sesuai dengan cara hidup orang Australia. Dan orang Australia tidak perlu meminta maaf untuk itu.